ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang akan berbicara tentang apa, Dek? Jadi ini akan bicara tentang usaha snack. Oke, Nah, usaha kebetulan snack. emang klien kami kebanyakan dari snack ya, dari kuliner ya, khususnya seperti itu. Hampir 50% ya, lebih. Iya, hampir 50% lebih seperti itu. Oke, langsung aja karena biar nggak banyak bercuap-cuap kitanya gitu ya. Kita langsung dengarkan aja dan kita tanya-tanya nih. Kita korek-korek informasi terkait dengan bisnisnya si kakak ini. Oke Kak, perkenalkan dulu namanya siapa nih Kak. Terus bisnisnya apa, nama brandnya apa kayak gitu. Ya, halo semuanya. Aku Feby. Sekarang sih jadi ibu rumah tangga yang ngurus beberapa bisnis juga. Karena nggak bisa diam intinya. Jadi ya usaha kecil-kecilan lah. Oh, Kak Feby ya? Iya. Kalau bisnisnya apa tuh Kak? Gambaran besarnya apa, bisnis apa? Bisnisnya apa? Nama usahanya, bisnisnya. Skinny, snack masa kini itu jadi awalnya kan aku bikin buat anak-anak kayak keripik kulit gitu dari kulit ayam, terus ternyata teman-teman pada suka, mulai aku jualin dari eceran, terus tiba-tiba kepikir untuk desain, tapi karena emang nggak ngerti desain, jadi aku googling kesana kesini, akhirnya dapet ketemu sama kalian, dijodohin sama kalian, akhirnya ya udah. Oke. Oke, ya, skinny ya, snack masa kini. Oke. Nah, saya mau nanya nih Mbak, Mbak atau kakak atau apa nih manggilnya saya nih? Asal jangan mama aja deh. Oke, kakak aja deh biar ini ya, biar gak kelihatan ini apa seniornya. Jadi saya mau nanya nih, udah berapa lama bisnis di apa snack, khususnya snack skinny ini? Skinny itu baru, belum terlalu lama, baru sekitar mau 1,5 tahun, belum terlalu lama banget sih. Ya udah lama sih, tahun ya. Udah cukup lama sih Mbak. Kirain baru sebulan kayak gitu. Sebulan, 2 bulan gitu. Nah, terus ini Kak, Belum. Maksudnya untuk kelas yang gede banget belum gitu. Masih benar-benar dalam 1,5 tahun ini juga masih naik turunnya masih banyak gitu. masih Karena banyak. kan aku kan bidangnya di bukan kerupuk yang bahannya itu ready setiap hari gitu. Apalagi kayak sekarang kan harga ayam lagi gila-gilaan, jadi benar-benar kita rebutan gitu barang itu karena ayam nggak selalu stabil dan mahal. Jadi orang yang nggak banyak yang nggak berani buat jual gitu. Jadi aku juga kadang nggak ngambil resiko buat maksain harus ada stoknya nggak. Wah, tantangannya kayaknya berat banget ya sih Mbak. Nanti kita ulik-ulik soal tantangannya. Nah, terus ini Kak, kenapa sih milih bisnis ini menjadi pelabuhan Kakak untuk melakukan bisnis keripik kulit itu? Kalau waktu pertama awal-awal itu, kenapa aku milih ini? Karena memang masih jarang ya. Aku nggak mau yang ikut-ikutan orang lagi usaha ini, terus kita bikin usaha ini gitu. Orang banyak jual ini, pasarnya lagi marak, terus aku jual itu. Enggak. Aku pengen yang emang orang susah nyarinya. Tapi pas awal-awal aku mulai itu, banyak banget yang repeat order ke aku, repeat order. Terus tiba-tiba brand-brand gede itu ngeluarin juga gitu, kayak boleh disebutin kali ya, Oh, boleh. KFC, Boleh. Biar info. McDonald's, semua Richeese, semua pada ngeluarin snack kulit itu kan. Nah di situ aku mulai udah kayak
oke udah sepi, udah kayak pasarnya tuh turun karena mereka pamornya gede, bidangnya gede, marketnya gede, terus mereka ngeluarin itu. Sampai pernah satu supplier aku stop, Mbak aku udah nggak bisa supply ke Mbak karena udah diambil sama ini. Itu pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Makanya eh, karena mereka sekarang udah agak-agak sepi, aku tetap jual, tetap ini. Ya gitulah, maksudnya tetap istiqomah aja. Ini Nggak mau menarik ikut-ikutan deh. yang lagi happening apa nih. Kayak makaroni kan, orang jual makaroni semua makaroni. Kalau yang kulit kan kayaknya belum gitu, belum banyak. Mungkin karena belum berani juga ngambil barangnya gitu. Nah ini menarik deh. Kenapa? Karena kita jarang dapat narasumber yang dia bersaing dengan apa namanya Corporate yang besar. corporate besar gitu. Nah, Nah dan ini salah satu kasus yang menurut saya baru kita temukan. sampai suppliernya narik gitu ya. Iya. Serem Iya, juga sih itu sih. sampai bener-bener nggak mau nge-supply lagi Mbak, karena kita udah, jadi kita nggak boleh jual ke siapapun, harus ke dia gitu. Serem juga sih, serem. Kalau Oke, dibilang oke, kalah, oke. kalah banget gitu, karena mereka Iya, iya. perusahaan gede, kita baru yang ibaratnya besar aja belum gitu. Oke, paham, Paham sampai sampai situ. situ. Nah, saya mau nanya nih Mbak, sorry Kak, jadi kan dulu awal mula buat bisnis Kini ini kira-kira berapa sih modalnya? Awal banget itu cuma 200.000. Oh, Cuma sekitar 200 ribuan, sampai akhirnya aku punya modal banyak, terus berani buat bikin kemasan lebih bagus, akhirnya dijual dengan sebenarnya ngambil untungnya juga nggak banyak, yang penting bisa kejual cepet, intinya itu aja. paham. Oh, jadi strateginya kalau si Mbak ini, si kakak ini ya, apa namanya? Oke, untung nggak terlalu besar, tapi gimana caranya market itu ataupun produk itu keluar dengan cepat gitu ya? Jadi perputaran uangnya lebih cepat gitu, perputaran. Yang penting orang kenal dulu sama produk kita. Makanya waktu pertama awal-awal itu justru eh, pas aku pakai kemasan baru lebih banyak reseller deh ketimbang yang beli satuan gitu. Ya, Jadi ngerti, sampai ngerti, ngerti. sekarang ini reseller aku itu hampir di tiap kota udah ada gitu. Wah mantap. Bisa tahu Mbak kota apa aja? Kenapa? Sorry. Tadi kira-kira ada kota apa aja gitu resellernya? Dinu mau beli katanya. Waktu pertama itu kan aku jual, kan aku domisili di Depok ya. Terus berniat itu marketnya ngambil yang deket-deket dulu karena pertama itu kenanya di ongkos kirim kan. Jadi aku berpikir, oh ya udah kita tarik market yang satu kota dulu, Jabodetabek dulu gitu minimal. Tapi ternyata yang resellerku tuh datang dari Riau, dari Bali, dari Bandung. Itu malah yang dari Depok itu yang nggak kena. Sampai akhirnya udah ke Bali, udah ke Jambi, udah ke Riau, udah ke Bandung, yang lebih banyak tuh Bandung. Karena Bandung bisnis kulinernya, bisnis snacknya kan nomor 1 kan. Jadi waktu itu aku ditarik ke Bandung tuh banyak, hampir ada yang minta sampai 100 piece sekali pesan gitu. Cuman kalau yang kayak gitu aku juga belum terlalu berani ngambil resiko ya, karena kalau kita kirim 100 ke mereka, takutnya nanti matiin yang lain atau gimana gitu. Jadi kayak aku maksimalin reseller itu 50 per ini Reseller. per order gitu. Jadi kalau dia repeat order terus kan lumayan gitu. Jadi per minggu itu kita ada puteran gitu. Jangan ngambil 100 tapi abis itu besoknya off gitu. Dia nggak akan beli-beli lagi. Ya, Nah, itu dampak dari ketika si si kemasannya di upgrade ya kak ya. Iya, udah pasti dong. Makanya waktu pertama kali itu keluar, kemasan itu keluar, kayak, ini lucu banget sih kemasannya, kayak gitu. Terus karena mungkin kemasan sama namanya juga lucu, jadi orang-orang juga jadi kayak,
buat Gampang ingat ya? iya gampang inget. Terus eh, dari pertama kali posting itu kan namanya Instagram baru ya, nggak terlalu yang rame apa gimana, tapi banyak banyak media sosial atau apa sih itu namanya ya, kayak buzzer atau gimana itu dia ngubungin aku loh, mereka mau nge-branding aku gitu. Mbak boleh branding nggak, Mbak boleh boleh ini nggak, terus kayak beberapa akun kota tuh hubungin aku buat kerja sama, Mbak ini aku promoin tapi nggak usah bayar, tapi nanti kalau udah followersnya sekian baru dikenain uang gitu-gitu. Banyak banget, banyak yang ngebantu lah jalannya. Nah, terus Kak nih kira-kira kan tadi modal udah dan lain sebagainya udah. Nah, di awal-awal ataupun dulu gitu omsetnya itu bisa nyampe berapa sih? Kalau omset awal-awal itu masih ratusan lah ya. Kalau sekarang itu sekitar 9 jutaan lah per bulan. Mantap, 9 jutaan per bulan. Sebelum setahun itu aku udah eh, awal-awal tuh ada 11 jutaan lah gitu. Cuman karena sekarang juga produksinya menurun, ini menurun, semuanya kan maksudnya aku juga nggak maksain harus harus keluar gitu. Karena kan balik lagi ke bahan utama yang aku jual itu kulit ayam. Dia tuh nggak bisa salah. Itu apa namanya Dek? Tadi kan modal 200.000, dikembangin, omset masih di awal-awal ratusan ribu. Terus berkembang, upgrade kemasan bisa sampai 9 juta, 11 sampai juta. 11 juta ya. Ya. Nah, itulah fungsinya kemasan desain. Oke, saya mau nanya lagi nih, Mbak. Apa ya? Tadi kan penyebab omsetnya naik itu kan karena desain ya, bener nggak? Salah satunya karena desain kemasan. Selain itu apa lagi kira-kira? Selain itu teman-teman sih, brandingan teman-teman, aku kan awalnya itu sebelum kayak gini, sebelum ikut buka-buka bisnis kayak gini, aku kerja di IO ya, maksudnya orang seni ku teman-teman banyak. Jadi teman-teman artis juga banyak. Jadi mereka bantu sih, maksudnya brandingan dari teman-teman artis lah banyak yang bantu, terutama Xerox. Oh, jadi memang udah ada link untuk influencer ya, gitu ya. Oke. Apa lagi kira-kira? Nah, tadi kan kita udah denger nih tantangan-tantangan yang dihadapin gitu ya. Nah, cara menghadapi tantangan-tantangan yang apa namanya tadi kayak berhadapan dengan apa pebisnis Corporate. besar, corporate gitu ya. Terus bahan baku sulit. Nah, kira-kira menghadapi itu ataupun mengatasi itu gimana, Kak? Waktu itu aku juga sempat agak stres ya karena posisinya yang kirim aku ke rumah itu, yang maksudnya yang stop aku karena perusahaan besar itu dia deket dari rumahku gitu. Jadi emang aku nyari-nyarinya tuh udah belusukan kemana-mana, terus dapat dia yang deket tapi dia yang stop karena satu perusahaan itu. Jadi akhirnya aku nggak berhenti nyari sih, semangat terus cari sampai ketemu, sampai kalau bisa bener-bener aku datengin ke apa pemotongan-pemotongan itu, aku cari harga yang paling bagus. Tapi kalau di Skinny ini kita pakai bahannya tuh yang premium. Jadi agak susah kalau misalnya di pemotongan biasa kan kadang suka ada tapi yang biasa gitu. Terus yang dijual di pasar pun yang biasa, kadang sorry aku sebutin kayak tukang sate tuh pakai itu kulitnya gitu. Kalau Skinny enggak, yang bener-bener bersih, no lemak, udah nggak ada bulu-bulu, udah nggak ada apapun gitu. Jadi bener-bener skin, Premium ya? iya premium. Tapi aku tetap jual dengan harga segitu, karena ya itu pengen dikenal dulu aja lah gitu. Oke. Oke. Keren juga ya tantangannya, modal awalnya 200.000 sampai dapat omset 11 juta. Nah, oke. Saya mau nanya nih, bukan nanya sih, lebih ke tips ya. Jadi kira-kira ada tips ya buat teman-teman yang mau bikin bisnis seperti Skinny ini? Apa nih kira-kira tipsnya?
Kalau tips dari aku pokoknya intinya tetap istiqomah, jangan pernah apa ya? Kadang kan jangan musim-musiman gitu. Kalau jualan, kalau usaha mau berhasil ya ayo terus bangkit gitu. Mau diinjek-injek orang kayak apapun, mau dimatiin gimana pun, tetap kalau Allah udah kasih jalan kita mah ya udah terus aja gitu. Ini seperti curhatan FYI, skinny ini bener-bener kayak dapat apa ya, desain itu tuh kayak melekat banget ke skinny kan, dari segi warna, dari segi desain semuanya. Tapi ternyata ada juga loh yang kopi, padahal apa ya, dia jualnya usus tapi dia kopi juga desain kalian. Lah, wah, boleh tuh Mbak, kita nantilah di belakang ya, kita chatting. Ya. Tapi kalau menurut aku itu salah satu motivasi juga ya buat kita supaya oh ini ada yang niru gitu. Bagaimana kita bangkit lagi nih dari ini supaya jangan ya peniru mah banyak gitu ya. Nggak di mana-mana perusahaan besar juga di plagiat tuh banyak. Cuma gimana caranya kita tetap bertahan aja, fokus aja karena orang tahu kok mana yang asli, mana yang mereka udah tahu rasanya, udah tahu desainnya, udah tahu segala macamnya gitu loh. Jadi motivasi aja kalau emang ada yang ikut-ikutan gitu. Karena paling juga dia sebulan 2 bulan mati gitu kan kalau nggak serius-serius banget kayak kita gitu loh. Kita dari nol banget nih naik ke atas, tiba-tiba ada yang rendang dari atas, paling dia juga bertahannya nggak lama gitu. Iya. Keren banget ya. Wah, ini perlu dicari deh siapa nih yang niru nih. Sembarangan ngambil desainnya ke desain. Kan nggak mungkin pesen ke kalian kan, karena kan itu udah desain kita, desain ini gitu. Makanya aku juga pas lihat kaget, bener-bener kayak nyerempet gitu. Cuma ya udahlah, motivasi supaya kita mungkin lebih baik lagi gitu, lebih naik lagi. Sip. Oke, jadi kesimpulannya, intinya sih dari percakapan kita kali ini dengan narasumber adalah usaha mau apapun harus istiqomah tadi katanya ya. Modal ini kan bisa dijadikan contoh ya, modal 200.000 sekarang bisa jadi 11 juta seperti itu. Iya betul. Dan harus benar memperhatikan kualitas dari produknya. Misalnya tadi kulitnya harus premium ya. Jadi kalian ketika membuat produk benar-benar harus yang premium seperti itu. Oke, itu aja. Makasih nih Kak. Ada lagi kan Nuk kira-kira? Ya ditambah sih dikit paling buat teman-teman jangan ragu kayak ownernya Skinny ini. Buat yang pengen naik kelas si bisnisnya, jangan ragu gunakan desain gitu. Ya. Betul nggak Mbak? Oh ya, buat teman-teman yang mau order Skinny atau mau kepo-kepo tentang Skinny itu apa, bisa cek di Instagramnya Skinny i-nya 3 _bikin happy. Ya, bener nggak Mbak? Bener ya? Benar, yang Oke. pasti bikin happy ya. Bikin happy ya, ya. Oke, sip. Silakan Nuk di closing. Oke, itu dia teman-teman perbincangan kita dengan ownernya Skinny. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin memulai berbisnis, baik itu di bisnis di bidang snack, kuliner, ataupun di bisnis bidang lainnya. Karena owner dari Skinny ini juga membuktikan bahwa ternyata modal hanya 200.000 itu kalau dikembangkan dengan serius, tantangannya apapun, yang penting istiqomah pasti bisa gitu. Terbukti bisa mencapai omset sampai 11 juta dari 200.000 gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlognya selanjutnya. Bye bye.